Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV, apa kabar Anda pada sore yang berbahagia ini? Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat selalu dan lancar segala aktivitas dan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat keluarga muslim, selama 1 jam ke depan hadir kembali Bincang Sehat dengan memberikan informasi seputar kesehatan. Nah, bagi Anda yang mungkin pernah mengalami atau melihat teman-teman atau saudaranya yang nafsu makannya itu tetap terjaga, namun badannya tetap kurus semakin kurus. Nah, ini pertanda kemungkinan terkena yang namanya cacingan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cacingan dan bagaimana pencegahannya. Tentunya sudah hadir bersama kita di sini yaitu Dr. Hendra Sutisna M. Biomed IPOK. Ya, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. bagaimana kabarnya Dok sore ini? Alhamdulillah sehat. Iya, terima Mas kasih Darus, banyak. Alhamdulillah sehat juga, Dok. Ya, terima kasih banyak, Dok ya sudah hadir bersama kita di sini bersama sahabat keluarga muslim. Kita akan berbagi, dokter akan berbagi tentang kesehatan dan hari ini kita, Dok, membahas tentang cacingan, Dok ya, cacingan dan bagaimana pencegahannya. Nah, kira-kira di Indonesia itu termasuk masyarakat yang banyak terkena cacingan atau gimana sih, Dok, tingkatnya? Ya, baik. Jadi di Indonesia sendiri, Mas Darus, Iya. merupakan daerah yang endemis untuk kecacingan itu sendiri ya. Itu kenapa? Karena di Indonesia ini kita merupakan negara dengan iklim tropis ya. Ini sangat menjadi tempat atau rumahnya dari cacing itu sendiri ya. Iya, iya. Kalau di negara-negara Eropa yang apalagi di kutub ya, kutub yang punya 2 musim salju ya, itu insya Allah tidak ada cacing. Gitu. Jadi kalau yang namanya dulu kata orang penyakit cacingan ini penyakit orang-orang yang susah ya, itu karena kehidupannya yang makannya tidak bersih katanya. Iya. Kalau di luar negeri di kutub utara sana ya mungkin nggak ada juga cacingan walaupun dia orangnya susah atau sekalipun gelandangan atau pengemis begitu ya. Ini karena faktor lingkungan kita yang tropis. Jadi iklim yang tropis ini sangat mendukung sekali cacingan ya, Iya, itu betul. mudah sekali subur tumbuhnya, Dok ya. Iya, Nah, menurut informasi memang, Dok, bahwasanya kalau di Indonesia ini yang paling banyak cacingan itu di Papua, Dok ya, di mana kehidupan mereka yang sangat dekat dengan alam ya, kurang menjaga kebersihan sehingga banyak sekali terdapat cacingan. Nah, berbicara masalah cacingan ini, Dok, ini apakah kita sama, Dok? Apakah sama ini cacingan yang ada di tanah maksudnya atau di cacing yang ada di tubuh itu berbeda sama sekali? Ini bagaimana maksud dari cacingan ini? Silakan, Dok. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi yang maksud cacingan ini sudah pasti adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing ya. Penyakitnya ini yang dialami oleh manusia tentunya. Walaupun demikian, hewan juga bisa tertular oleh penyakit cacingan ini atau kita juga tertular dari hewan itu. Karena prinsipnya cacing ini dia hidup bisa di tanah, di luar tubuh manusia, atau di dalam tubuh manusia. Jadi Bapak Ibu semua, cacingan ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing. Cacing itu sendiri terbagi 2. Ada yang soil transmitted helminths, yaitu adalah cacing yang dia penyebarannya berhubungan dengan tanah, ya, soil ya. Kemudian ada yang non soil helminthes. Nah, yang sering sekali apalagi di negara tropis seperti kita ini adalah penyakit cacing yang soil helminthes ya. STH, jadi soil transmitted helminthes, jadi penyebaran melalui tanah. Kenapa? Karena dia sangat subur di tanah-tanah yang lembab dan basah seperti negara yang iklimnya tropis begitu. Nah, dia mungkin saja ya telurnya atau larvanya bisa berada di tanah ya, misalnya akibat pencemaran tinja ya yang berada di sekitaran manusia tersebut, jadi pola perilaku hidup yang tidak bersih tadi, sehingga tambah lagi dengan perilaku manusianya itu yang tidak pakai sendal atau bermain berkontak dengan tanah,
kemudian tidak menjaga kebersihan diri, ini bisa masuk siklusnya ke mulut atau melalui makanan, sehingga jadilah infeksi kecacingan. Ya, ini yang pertama dok Iya. ya, memang pada dasarnya habitatnya itu memang mereka di tanah seperti itu dok ya cacingnya, Iya. tapi karena pola hidup kita yang kurang bersih sehingga ini yang menyebabkan cacing yang seharusnya habitat di tanah itu pindah ke usus kita seperti Iya, itu dok. betul. Nah kemudian yang kedua dok bentuknya? Ya, bentuknya bisa dia memang ya tempatnya ke organ lain ya, bukan hanya di usus. Ya, bisa ke paru-paru, bisa Iya. ke hati, dia menjalar gitu ya. Bisa juga ke kelenjar limf Iya, iya. atau kelenjar-kelenjar getah bening kita ya. Ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain ya, misalnya contohnya filariasis ya. Filariasis itu kaki gajah ya. Itu juga karena cacing filaria yang menyumpal ya, menyumbat dari kelenjar getah bening atau kelenjar limf tadi, sehingga dia menyebabkan sumbatan pada aliran balik cairan-cairan tubuh. Alhasil kaki penderitanya terlihat bengkak, membesar seperti gajah, seperti kaki gajah gitu dia. Iya, jadi apakah semua cacing itu dok, cacing yang ada di dalam tubuh kita itu ada yang memang betul-betul dari dalam tubuh kita bukan dari luar? Karena kedengarannya informasinya dok bahwasanya tubuh kita juga membutuhkan cacing gitu dok. Ada ini apa benar apa mitos atau fakta gitu dokter bisa jelaskan kembali ini, luruskan kembali ini gimana dok? Iya. Sesungguhnya cacing itu bukan habitatnya di dalam tubuh manusia ya. Tubuh kita murni tidak membutuhkan cacing. Tidak Kita membutuhkan sama hanya sekali. membutuhkan bakteri flora normal yang namanya E. coli ya, Escherichia coli yang ini murni normalnya hidup di dalam tubuh manusia, yaitu usus besar. Nah, kalau cacing ini tidak di dalam usus, dia sebenarnya adalah di tanah, ya. Namun karena kondisi lingkungan, sanitasi lingkungan yang buruk, kemudian pola hidup manusianya juga tidak bersih, sehingga menyebabkan telur dan larvanya itu terikut dalam makanan atau termasuk dalam mulut melalui tangan kita ya dan sebagainya, atau menembus langsung ke kulit saat orang-orang yang tidak menjaga perilaku kebersihan dengan tidak memakai sandal berjalan di tanah-tanah yang lembab basah, itu memungkinkan orang-orang itu bisa mengalami kecacingan oleh karena larvanya menembus dinding kulit manusia itu. Jadi tidak mesti dari makanan saja dok ya? Benar, bisa langsung menembus kulit apabila dia sering membiasakan diri tidak memakai sandal dalam bepergian keluar rumah. Oke, jadi fungsi bersandal atau bersepatu berjalan ini bukan hanya untuk menjaga kebersihan saja dok ya, atau kita takut kaki kita kotor, ternyata bahaya cacingan bisa juga masuk lewat. Wah, berarti luar biasa sekali cacing nih dok ya tentunya. Nah kemudian kembali lagi dok informasi tentang cacing tadi bahwasanya memang berarti bisa dikatakan mitos dok ya, kalau ada yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh membunuh semua cacing yang ada dalam tubuh kita karena itu membantu untuk pencernaan juga. Ini mitos dok ya. Justru dia mengambil makanan Kita. Oke, berarti tidak mesti takut minum-minum obat cacing dok ya, karena ada yang bilang seperti itu dok, jangan sembarangan minum obat cacing, ini bisa membunuh semua cacing di tubuh kita, itu berbahaya untuk kita. Ternyata ini mitos dok ya. Oke, kemudian dok, seperti apa sih biasanya yang dirasakan bagi penderita yang dia itu sudah ada cacingan seperti dok biasanya? Bapak Ibu di rumah perlu diketahui di sini bahwa ada beberapa gejala khas dari orang-orang yang menderita kecacingan ini. Ya, salah satu diantaranya dia merasakan rasa tidak nyaman di saluran cerna. Itu bisa berupa mual ya, selalu mual yang terus-menerus. Kemudian kadang-kadang juga nyeri perut ya, nyeri perut yang tidak tentu gitu ya, tempatnya bisa di kanan, di kiri, di atas, di bawah gitu ya. Kemudian dia bisa merasa muntah ya, kemudian batuk berkepanjangan. Kita kira dia batuk TBC atau
batuk karena asma, Ya, tapi ternyata diperiksakan dia nggak ada diperiksa TBC, tidak ada Dok, ya. itu. Ternyata batuknya karena cacing, ya. betul. Jadi larva cacing itu bisa dia berpetualang sampai ke organ paru-paru dari usus, ya, ikut saluran darah masuk ke paru-paru dan dia bereaksi di situ menimbulkan rasa gatal di tenggorokan dan di saluran pernapasan. Kemudian bisa juga bahkan dia ke hati, ya, ke liver, ya. Sehingga gejalanya itu sering nyeri perut ulu hati juga, ya, perut kanan, dan kadang-kadang, ya, bagi yang sudah lama terinfeksi kecacingan, ya, dia mengalami lemah, lemas, ya, malas belajar, daya tahan belajarnya menurun, kemudian aktivitas menurun. Jadi kalau dulu anak kita dihadapkan dengan bola pasti bermain dan dipukul, ini orang yang kecacingan di hadapannya ada bola mainan dia tetap jongkok, malas untuk bermain. Karena apa? Karena dia badannya lemas, karena dia mungkin anemia, ya, pucat, ya, sehingga akhirnya nafsu makan bisa menurun karena tadi lemas, anemia tadi, sehingga malas makan dan itu bertambah-tambah, ya. Dan gejala awal seharusnya ibu pahami itu, ya, dia sering mengeluh gatal di dubur atau di anus. Itu karena apa? Malam hari itu, ya, terutama kan gatalnya malam hari itu cacing itu sering bereproduksi di malam hari dan dia bertelur yang betinanya itu, sehingga kadang-kadang dia keluar-keluar atau di pintu-pintu anus. Nah, ini yang menyebabkan rasa gatal yang sangat, gitu dia. Oke, jadi banyak sekali, Dok, ya, gejala atau yang biasa dirasakan oleh orang yang menderita itu sudah ada cacingan gitu, Dok, ya. Tapi kedengarannya, Dok, ada bahkan orang yang terkena cacingan tapi ini gejalanya ini sangat samar sekali seperti itu. Contoh misalnya dia kalau nafsu makan masih oke seperti itu. Ini gimana, Dok? Benar nggak sih? Iya, gejala cacingan tadi memang seperti yang saya sebutkan tadi, awalnya sih nafsu makan masih banyak saja, tapi badannya kok terus kurus gitu, Dok, ya. atau makin lama makin kurus. Padahal makannya banyak. Ini bisa jadi karena cacing itu menyerap, ya, semua sari-sari makanan, ya, karbohidrat, protein, lemak, mineral tubuh. Kemudian ada beberapa jenis cacing yang mengisap darah dalam jumlah yang banyak. Ini menyebabkan dia anemia, ya, dan kemudian asupan kalori ke sel-sel tubuh juga berkurang. Nah, ini yang menyebabkan tubuh mencari cadangan baru untuk sumber energinya dengan memecah glikogen otot dan lemak untuk sumber energi cadangan. Namun efeknya adalah badannya berkurang, massa tubuhnya berkurang perlahan-lahan, seperti itu. Itu dia. Iya, jadi betul juga, Dok, ya, di awal itu kemungkinan seseorang itu bisa tidak merasakan, Dok, ya, nafsu makannya berkurang. Tapi kalau udah terusan sudah lama sampai nafsu makan pun sudah berkurang, ini tentunya sudah pada level keadaan level anemis yang kronis, ya. Dia awalnya dia tidak, nafsu makan tidak berpengaruh gitu. Nah, itu yang diserap tadi kan nutrisi dari makanan gitu, Iya, Dok, ya. betul. Nah, itu apakah begitu kita makan langsung di usus di lambung kita atau di usus besar dulu, Dok, sampai ke usus besar dulu? Itu gimana, Dok? Jadi kebetulan secara umum, ya, operasionalnya saluran usus ini, cacing tadi itu di saluran cerna di usus, ya. Penyerapan makanan itu rata-rata di usus halus, ya, dan yang di usus besar itu tinggal pembusukan makanan, sisa ampas-ampas. Nah, seringkali cacing ini dia selalu mengambil jalan seluruh usus itu ditelusurinya sambil dia mencari makanan-makanan yang sudah tercerna. Jadi kita tahu makanan kita yang kita kulum dari mulut terus sampai ke lambung, tambah hancur, lebih lunak lagi sampai duodenum, sampai ke usus halus kita, yeonomilium, itu tinggal seperti bubur bayi, ya. Jadi itu dia tinggal mau makan yang begitu nikmatnya, begitu lebih dia. Mudah lagi bagi lebih dia, mudah. Dok, makanya sangat logis bahwa
orang-orang yang kecacingan, apalagi kadang-kadang satu orang manusia itu bisa menyimpan 6 sampai 7 ekor cacing dalam tubuhnya kalau dia tidak mengatasi kecacingannya itu. Bayangkan 6-7 ekor itu saling makan, begitu dia selesai makan, tentu yang dapat dia sari-sari makannya sangat sedikit, begitu. Betul, iya. Jadi selain sari makanan, apakah cacing ini juga bisa menyerap misalnya darah kita atau bisa melubangi usus dan sebagainya? Nah, tahan dulu dok, nanti akan dijawab setelah jeda berikut ini. Sahabat kaum muslim, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa nanti menghubungi kami di 0617944280 dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda di 081370031616. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.